warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Mesh Renova untuk mengedit NMR. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara mengedit Proton NMR. Nah, pada part 2 ini saya akan menjelaskan cara mengedit CNMR, HSQC, dan HMBC-nya. Nah, ini kan hasil editan HNMR kita yang kemarin. Sekarang sebelum kita input file HSQC dan HMBC-nya, terlebih dahulu kita harus menginput CNMR-nya dulu. Nah, sebelum menginput kita tambah batch-nya dulu, karena kita ingin menginput 3 data lagi, yaitu CNMR, HSQC, dan HMBC. Jadi kita menambah batch-nya itu 3. Oke, batch barunya. Oke, kita klik pada batch 2, kita open data CNMR-nya. Nah, jangan lupa pilih yang file fit. Nah, ini file CNMR-nya. Next page kita klik, kita open lagi, kita cari HSQC-nya dulu. Oke, yang FID juga. Nah, ini kan yang HSQC. Selanjutnya HMBC, kita buka. HMBC. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Ini kan masih acak-acakan nih, nggak teratur dan belum ada simbol-simbol atau keterangan pergeserannya, peak-nya dan sebagainya. Nah, sebelum kita lakukan, kita edit dulu sedikit saja. Untuk memperindah, kita hilangkan dulu ini garis-garisnya. Nah, kita perbesar tulisan di skalanya, ppm-nya, yaitu pergeserannya. Kita 26 saja. Oke, saya ingin menghilangkan garis vertikalnya, yaitu yang di samping ini. Oke, saya ingin memperbesar tulisan peak-nya nanti. Oke, jangan lupa di OK kan setiap kalian mengedit, lalu di finishing OK. Oke, saya ingin memunculkan peak-nya, auto peak saja. Nah, ini kita zoom sedikit ya, pada sini saja karena ini. Nah, ini kan. Oke, selanjutnya kita klik yang ini, slide 3. Nah, ini karena ini adalah pelarut, jadi ini tidak perlu kita tampilkan di sini. So, kita edit dulu seperti tadi. Kita besarkan tulisannya dulu ya, tulisan skala yang di sampingnya ini karena itu tujuan kita ingin melihat dia pada pergeseran berapa pada protonnya dan C-nya. Jadi ini perlu angka yang besar agar terlihat. Oke, coba. Oke. Nah, udah cukup sebesar ini karena dia ini berdempet-dempet dan sangat kecil. Oke, kita zoom saja. Jadi dari proton. Oke, sebelumnya saya jelaskan bahwa yang di atas ini adalah menunjukkan proton NMR-nya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini menunjukkan karbon NMR-nya. Jadi cara membacanya nanti kita zoomkan dulu ya sebelum kita masuk cara bacanya. Nah, saya zoom segini aja. Ngezoomnya itu adalah ditekan, klik kiri, ditahan, terus ditarik. Nah, baru setelah selesai kita lepaskan klik kiri kita tadi, yang kita tahan tadi. Oke, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan sudah bagus gitu. Kalau masih kurang besar, kita klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, ditarik.
Nah, sampai seberapa yang pengen dibesarkan sampai sini. Oke, kalau sudah selesai, lepaskan klik tadi yang sebelah kiri. Oke, nah seperti ini. Oke. Jadi, nah ini bagaimana bentuknya? Nah, yang ini. Cara membacanya nantinya yaitu kita ambil yang ini untuk mempermudah kita melihat, klik tombol ini crosshair. Nah, kita letakkan di mana yang tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah lingkaran merahnya itu. Nah kita sejajarkan sama proton dan karbonnya. Nah, kalau di sini kita bisa muncul tulisan di situ kan ada biru 6,89 dan 109,37. Nah, itu menandakan bahwa bahwa proton pada posisi 6,89 ppm ini dia lengket atau berikatan dengan karbon yang memiliki pergeseran kimia 109,37. Nah, ini kan kalau kita membaca manual, ya kan? Kalau kita ingin praktis juga bisa. Caranya yaitu, cara memunculkan, kita tadi kan kesulitan, kalau seandainya kita merasa kesulitan untuk membaca secara manual ini, angka-angka atau pergeseran seperti tulisan yang biru ini 6,88 pada pergeseran protonnya dan 109,37 pada karbonnya. Nah, kita bisa munculkan dia secara otomatis dengan cara yaitu klik auto picking. Nah, ini. Nah, dia langsung menunjukkan bahwa kalau ini pada spot ini dia menunjukkan korelasi antara proton yang ini dengan dengan karbon yang ini. Nah, karena tulisannya kecil, kita besarkan. Oke. Karena itu peak tadi, maka peaknya harus kita besarkan. Font. Oke, jangan lupa di oke kan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan muncul. Nah, spot ini ditunjuk ada tanda panahnya sini. Nah, spot ini menunjukkan korelasi antara proton dengan pergeseran 6,88 yaitu pada posisi atas, dengan karbon pergeseran 109,35 pada posisi kirinya ini. Nah, begitu juga yang lainnya ini seperti ini. Nah, ini korelasi proton yang ini dengan karbon yang sini. Nah, kecil sekali, tapi karena dia kecil maka dia ini ada secara otomatis dan bisa melihat pergeseran kimianya langsung. Jadi kita tidak perlu repot-repot menarik ini tadi untuk menyesuaikannya. Nah, oke, seperti itu. HSQC selesai saja. Lanjut ke HMBC. Nah, HMBC hampir sama cara mengeditnya dengan HSQC. Kita zoomkan dulu ya. Saya mau ambil dari sini saja. Oke, sampai sini. Tahan, lepaskan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tulisannya masih kecil-kecil nih, pergeseran kimianya. Padahal itu adalah tujuan utama kita ingin melihatnya dia korelasi dengan yang mana. Jadi kita besarkan tulisannya, kita ambil yang tangan tadi, kita klik sembarang tempat di tengah ini, lalu muncul seperti ini. Kita klik skala, lalu kita besarkan fontnya. Font 26. Oke lagi. Nah, gede, udah besar seperti ini. Nah, sama kalau ini kan apalagi HSQC saja tadi sedikit agak rumit kan lihatnya, apalagi yang HMBC yang banyak dan berserakan seperti ini. Maka kita juga bisa munculkan secara otomatis spot ini berkorelasi antara proton yang mana dengan karbon yang mana. Caranya juga sama. Kita klik auto picking ini. Nah, muncul. Lalu karena tulisannya kecil, kita klik 2 kali sembarang tempat, kita besarkan lagi. Nah, kita karena pick tadi ya, kita besarkan lagi. Oke, 26.
Nah, tulisannya kan ini navy atau biru gitu kan, navy dongker. Nah, bisa diganti ini warnanya nanti di sini. Oke. Nah, jadi besar. Nah, sekarang kan lebih mudah kita membacanya. Contohnya saja, nah yang ini. Jadi proton ini dia berkorelasi dengan proton yang 8,70 ini, 70-an ini berkorelasi dengan karbon 125,88. Terus dia juga berkorelasi nih, kita tarik nih kan. Oh, pakai ini saja. Nah, ini. Nah, dia proton 8,70 ini dia berkorelasi dengan 3 karbon. 1, 2, 3. Karbon pertama itu karbon 125,88, karbon kedua itu 130,86, karbon ketiga yaitu 134,01. Nah, kan ini lebih mempermudah kita untuk membaca. Kalau sekiranya spotnya terlalu ramai tulisannya, kita juga bisa munculkannya secara manual. Nah, kita Ctrl Z dulu, Ctrl Z lagi. Nah, kita ingin, kalau auto picking dia akan memunculkan semua spot-spot yang besar ini secara otomatis. Nah, kalau kita secara manual yang ini, kita munculkan aja spot-spot yang kita inginkan. Misalnya kita cuma pengen ini, klik satu kali. Kita cuma pengen ini, klik satu kali di tengah. Nah, gitu. Ini misalnya ini. Nah, gitu aja. Nanti kita besarkan lagi tulisannya. Nah, ini udah 6 ya. Nah, gitu. Jadi nggak ramai terbentuknya. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan ada yang nggak muncul karena dia bakal baca yang besar-besar, spot yang jelas ini aja. Kalau mau kita munculkan juga bisa kan secara otomatis. Contohnya spot yang ini. Nah, ini kecil-kecil nih kan nggak sekuat spot yang ini. Nah, yang ini misalnya ini bisa kita munculkan contohnya. Nah, spot ini aja ya, yang kecil ini ya. Oke, kita klik. Kita ambil ini tadi yang tanda tangan, gambar tangan menarik puncak ini, kita klik di sini sekali. Nah, muncul kan? Gitu. Jadi mudah saja. Oke. Demikian penjelasan tentang cara mengedit hasil spektrum NMR dengan menggunakan Mesh Renova. Nah, video selanjutnya saya akan menjelaskan cara membaca spektrum yang sudah kita edit ini untuk membentuk sebuah struktur senyawa kimia yang kita inginkan. Jangan lupa nonton terus video selanjutnya dan comment, like, subscribe. Thank you. Assalamualaikum.